agenda musyawarah wilayah di Jawa Timur, para pimpinan amal usaha Muhammadiyah, para pimpinan amal usaha Aisyah se-Jawa Timur yang saya hormati, para donatur, para undangan sekalian, serta seluruh peserta musyawarah wilayah Aisyah ke-12 pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersama hadir dalam rangka pembukaan musyawarah wilayah ke-12 pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur yang pada kesempatan hari ini, besok dan lusa kita melaksanakan agenda musyawarah wilayah mulai hari ini sampai dengan hari Ahad tanggal 6 Desember. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin yang saya hormati bahwa peserta musyawarah Jawa Timur akan diikuti oleh 208 utusan pimpinan daerah Aisyah dan pimpinan cabang se-Jawa Timur, 42 pimpinan amal usaha Aisyah, 6 angkatan muda Muhammadiyah Putri, 2 ikatan guru Aisyah Bustanul Atfal, 2 ikatan pengusaha Aisyah Jawa Timur, dan 2 dari Hizbul Waton tingkat provinsi Jawa Timur, serta 50 orang dari pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur. Dan pada kesempatan pada sebelum acara, pra-acara muswil, tadi pagi sudah dimulai agenda acara Temu Ikatan Pengusaha Aisyah Jawa Timur. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang bisa hadir pada pagi hari tadi. Kemudian ada juga Festival Drum Band Anak TK Aisyah Bustanul Atfal Jawa Timur dan Festival Menggambar Bebas untuk anak PAUD di seluruh TK Aisyah Bustanul Atfal di Jawa Timur. Dan esok hari masih ada 2 acara pendukung, yaitu Festival Paduan Suara Anak PAUD yang akan diikuti insya Allah oleh 20 regu se-Jawa Timur. Kemudian juga ada lomba perancangan pembelajaran K13 oleh para guru PAUD se-Jawa Timur, insya Allah diikuti oleh seluruh 38 kabupaten kota. Dan selanjutnya acara-acara lain yang akan mengikuti sesuai dengan aturan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Aisyah. Karena itu kami atas nama Panitia Musyawarah Wilayah ke-12 pertama kali menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Hanya satu kata yang bisa kami sampaikan, jazakumullah khairan jaza wa jazakumullah khairan katsira, atas seluruh partisipasi, sumbangan dan pikiran yang sudah terlaksana selama pra acara hingga selesainya acara pada tanggal 6 besok. Kedua, kami atas nama panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin di dalam rangkaian agenda acara kita mulai tadi pagi sampai tanggal 6 esok lusa ada kekurangan-kekurangan atau kekhilafan yang tidak kami sengaja. Untuk itulah sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai di sini dulu dari sambutan kami sebagai panitia. Akhir kalam, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan Ketua Panitia. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya pidato iftitah pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur oleh Ketua PWA Jawa Timur, Ibu Dr. Haji Esti Martiana Rahmi. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyal ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Timur, Pak Dekarwo, matur nuwun sangat rawuhnya. Akhirnya Aisyah dirawuhi, acara-acara Aisyah dirawuhi oleh Pak Dekarwo. Kami sudah menunggu sekian lama untuk bisa dirawuhi Pak Dekarwo. Alhamdulillah pada hari ini berkenan untuk rawuh pada acara musyawarah wilayah Aisyah Jawa Timur. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Ibu Dr. Anda Nurjanah Johantini MS MSI, matur nuwun juga rawuhnya sudah menyempatkan Ibu Ketua Umum ini merawuhi di Jawa Timur, padahal ini bersamaan dengan banyak musyawarah wilayah se-Indonesia ya. Jadi memang pimpinan pusat mentargetkan Desember itu musyawarah di seluruh Indonesia harus sudah selesai. Jadi ini pimpinan pusat kerja keras untuk berputar-putar ya. Alhamdulillah Ibu Nurjanah bisa rawuh sendiri, Ibu Ketua Umum beserta beberapa ketua dan juga majelis dari pimpinan pusat. Yang kami hormati Bapak anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, baik dari DPR RI maupun DPRD Provinsi Jawa Timur, terima kasih perhatiannya juga. Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang masih fresh, baru saja terpilih ya, Bapak Dr. Saad Ibrahim, matur nuwun bisa rawuh sendiri. Kemudian juga para SKPD, Kepala Dinas, khususnya Kepala Dinas Badan Bapeda Jawa Timur, Pemberdayaan Perempuan, dan beberapa kepala dinas dari Depak ya, yang sudah rawuh. Para undangan khususnya organisasi perempuan, terima kasih Ibu Ketua Umum Muslimat NU, kemudian Ketua Muslimat NU Jawa Timur, kemudian Ibu dari GOP TKI, dari BKOW ya, menyempatkan hadir. Dan yang saya banggakan, saya cintai, saya hormati seluruh musyawirat peserta musyawarah wilayah Aisyah Jawa Timur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita akhirnya hari ini berhasil menggelar perhelatan yang memang menjadi kewajiban organisasi yang harus kita laksanakan. Setelah terlaksananya Muktamar Aisyah ke-47 di Makassar yang sudah berjalan dengan lancar, sukses dan bermartabat. Muktamar Aisyah ke-47 yang diselenggarakan di Makassar beberapa waktu yang lalu itu mempunyai arti yang sangat penting dan strategis karena menandai perjalanan Aisyah yang sudah 1 abad berkiprah turut memajukan bangsa. Jadi Aisyah sudah berusia 1 abad. Kalau manusia berusia 1 abad makin renta, tetapi Aisyah insya Allah tidak pernah renta, akan tetap berjuang. Sehingga muktamar tadi juga menandai, menjadi tonggak dimulainya abad kedua perjuangan Aisyah. Keberhasilan Aisyah dalam mengemban misi dakwah tersebut adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri. Sebagaimana disebut dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Wa idh ta'adna rabbukum la in syakartum la azidannakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatku kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Wujud dari rasa syukur tersebut tidak bersifat pasif, tidak berhenti pada sekedar menghitung dan membanggakan apa yang sudah dilakukan.
Melainkan yang lebih penting lagi adalah harus menyusun rencana dan strategi perjuangan Aisyah ke depan untuk mengisi abad kedua yang kita semua mengetahui bahwa tantangannya lebih besar dan kompleks. Bapak Gubernur, Ibu Bapak undangan yang dimuliakan Allah, Aisyah dalam menjalankan misi gerakannya tidak berada di ruang hampa, tetapi senantiasa bersinggungan dengan lingkungan yang syarat dengan permasalahan dan isu-isu strategis yang mempengaruhi dinamika gerakannya, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan program-programnya. Dalam lingkup kehidupan kebangsaan, terdapat beberapa permasalahan dan isu strategis yang mau tidak mau Aisyah harus memahami, mengidentifikasi, dan ikut mencari strategi pemecahannya. Aisyah sebagai gerakan perempuan berkemajuan harus ikut berperan di dalamnya sebagai bagian yang bisa menawarkan solusi dan jalan keluar perbaikannya. Di antara permasalahan dan isu strategis tersebut adalah: pertama, permasalahan kehidupan keagamaan, permasalahan keluarga, permasalahan pendidikan, permasalahan kesehatan, permasalahan ekonomi dan kemiskinan, permasalahan pelindungan sosial, permasalahan hukum, permasalahan politik, permasalahan budaya dan mentalitas, juga permasalahan pelestarian lingkungan dan bencana alam. Untuk menghadapi dinamika, masalah dan tantangan yang kompleks di atas, secara internal organisasi Aisyah sendiri juga tidak terbebas dari hambatan. Beberapa hambatan dan permasalahan internal tersebut yang harus kita kenali dan kita carikan solusi untuk meminimalkan adalah: pertama, sistem manajemen, dokumentasi, dan informasi organisasi. Yang kedua, sinergi potensi antar majelis, antar amal usaha dan ortum. Yang ketiga, kualitas pimpinan organisasi berupa komitmen, wawasan, visi, dan kemampuan operasionalnya. Dan permasalahan yang berikutnya adalah kualitas kader dan masalah pengkaderan. Mengidentifikasi berbagai hambatan dan permasalahan bukan dimaksud membuat jadi pesimis atau berkeluh kesah, tetapi justru dengan mengenal problematikanya, kita akan mencari strategi untuk meminimalkan hambatan tersebut menuju pada sebuah keberhasilan yang akan mengantarkan tercapainya tujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Aisyah, perjuangan 1 abad merupakan modal sejarah dan pengalaman yang sangat penting bahwa kita mampu melahirkan peran-peran praksis dan strategis bagi kemajuan bangsa. Kiprah Aisyah tersebut secara spiritual menguatkan keyakinan bahwa jika kita bersungguh-sungguh maka Allah akan membukakan banyak jalan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 69 yang artinya: dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang yang berbuat baik. Bapak Gubernur, Ibu Bapak yang saya hormati, Aisyah sebagai gerakan perempuan Muhammadiyah yang mengemban misi dakwah dan tajdid, memiliki visi gerakan yang harus diwujudkan dalam menghadapi dinamika kehidupan zaman yang bersifat kekinian menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Visi gerakan Aisyah dalam memasuki abad kedua adalah merupakan transformasi atau kesinambungan dan pengembangan dari apa yang sudah dilakukan pada abad pertama. Ada 3 visi gerakan Aisyah memasuki abad kedua yang harus diwujudkan, yaitu: pertama,
berkembangnya Islam berkemajuan dalam kehidupan masyarakat, khususnya lingkungan umat Islam di mana Aisyah berada. Kedua, berkembangnya gerakan pencerahan yang membawa proses pembebasan, pemberdayaan, dan pemajuan dalam kehidupan keumatan dan kebangsaan. Ketiga, berkembangnya perempuan berkemajuan di lingkungan umat Islam dan bangsa Indonesia maupun ranah global sebagai insan pelaku perubahan menuju peradaban utama yang cerah dan mencerahkan. Visi gerakan ini merupakan cerminan dari spirit dan pemikiran Islam berkemajuan yang mengacu kepada pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua, bahwa Islam merupakan agama yang mengandung nilai-nilai kemajuan untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan. Berkaitan dengan hal tersebut, Aisyah sebagai organisasi dan gerakan perempuan harus membawa perempuan Islam maupun perempuan Indonesia pada umumnya menjadi perempuan berkemajuan. Oleh karena itu, maka Aisyah abad kedua meniscayakan dirinya melakukan langkah-langkah gerakan dalam bentuk agenda-agenda strategis antara lain: 1. Pengembangan gerakan keilmuan. 2. Penguatan keluarga sakinah. 3. Reaktualisasi usaha praksis. 4. Peran kebangsaan. 5. Posisi organisasi dan ideologisasi, serta yang keenam adalah dinamisasi kepemimpinan. Agenda-agenda Aisyah di atas harus dipahami terutama oleh para pimpinan organisasi di semua tingkatan dan menginternalisasikannya dalam langkah-langkah gerakan dan pelaksanaan program sesuai situasi dan kondisi. Bapak Gubernur, Ibu Bapak yang berbahagia, Gerakan Perempuan Muslim untuk Mencerahkan Bangsa adalah tema musyawarah wilayah kali ini yang diambil dari tema Muktamar Aisyah ke-47 yang baru lalu. Semua itu mencerminkan gerak langkah Aisyah sebagai organisasi perempuan dalam menjawab tantangan keadaan yang dihadapi dan perjuangan memberi kontribusi untuk kemajuan bangsa. Di dalam kerangka tema besar tersebut, ada langkah-langkah kecil dan bertahap yang harus dilakoni setapak demi setapak untuk makin mendekati tercapainya tujuan. Subtema penguatan kemampuan advokasi perempuan dan gerakan cinta anak yang diusung dalam musyawarah wilayah pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur kali ini adalah menandai arah gerak langkah yang harus dilakoni oleh pimpinan Aisyah Jawa Timur pada awal periode 2015 sampai 2020 nanti. Kami berharap subtema ini bisa memberikan dorongan kepada pimpinan Aisyah di seluruh Jawa Timur untuk segera melakukan gerakan mengawali kegiatan dari program-program yang ditetapkan. Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Aisyah, agenda utama dalam permusyawaratan selain laporan pertanggungjawaban pimpinan periode berjalan, ada dua agenda penting untuk keberlanjutan perjuangan Aisyah ke depan, yakni penetapan program kerja dan pemilihan pimpinan periode berikutnya, yaitu 2015-2020. Semoga semua berjalan dengan lancar dan menghasilkan sesuatu untuk Aisyah ke depan lebih baik. Aisyah adalah sebuah ladang subur, tempat menyemekan benih-benih perjuangan untuk menuju kemajuan dan kemaslahatan. Kita harus yakin bahwa dengan beraisyah kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi larangannya dengan sungguhnya dan berkontribusi positif untuk agama, bangsa, dan negara.
selamat bermusyawarah, selamat menyusun barisan untuk berjuang di jalan Allah. Semoga kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surat As-Saff ayat 4 yang insya Allah berbunyi, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang sangat kokoh. Mudah-mudahan dengan musyawarah wilayah kali ini Aisyah bisa terus merapatkan barisan untuk melaksanakan perjuangannya, memberi isi kepada Republik ini, memberi bantuan kepada pemerintah untuk bisa mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur dan hadirin sekalian, selanjutnya akan disampaikan sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Sa'ad